Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Advan Semblondo. Saya dari kelas B120 reguler sore Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara ringkas mengenai hukum internasional, di mana saya akan menjelaskan secara umum saja pokok-pokok materi tentang hukum internasional. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa hukum internasional sendiri merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dengan dosen pengampu Enci Anjeli Sondak SH. Baiklah, kita masuk pada pemaparan singkat mengenai hukum internasional. Di sini akan dijelaskan secara umum saja pokok-pokok materi yang ada di dalam hukum internasional, yaitu yang pertama pengertian hukum internasional, kemudian ruang lingkup materi hukum internasional, yang ketiga sumber hukum internasional, yang keempat subjek hukum internasional, yang kelima penyelesaian sengketa internasional, dan yang keenam tujuan hukum internasional. Baiklah, kita masuk dalam pengertian hukum internasional. Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam pemaparan di sini adalah hukum internasional publik. Karena dalam penerapannya hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmajaya, hukum internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang lintas batas-batas negara, antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Kemudian ruang lingkup materi hukum internasional, yaitu meliputi prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang satu, berkenan dengan negara atau negara-negara. Yang kedua, berkenan atau mengatur persoalan-persoalan mengenai garis batas wilayah antar dua negara atau lebih. Yang ketiga, berkenan dengan fungsi-fungsi organisasi atau lembaga internasional. Yang keempat, mengatur persoalan-persoalan mengenai hubungan antar organisasi internasional dengan organisasi internasional. Yang kelima, mengatur persoalan antar negara dengan organisasi internasional. Yang keenam, berkenan dengan individu dan subjek hukum bukan negara. Yang ketujuh, mengatur persoalan antar organisasi internasional dengan individu, antar organisasi internasional dengan subjek hukum bukan negara, antar negara dengan subjek hukum bukan negara, maupun antar subjek hukum bukan negara atau dengan lainnya. Ada juga sumber hukum internasional. Pasal 38.1 Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan 4 sumber hukum internasional, yaitu 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Asas hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, yang keempat putusan-putusan pengadilan, dan yang kelima ajaran-ajaran para ahli sebagai sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum. Ada juga subjek hukum internasional. Secara umum, subjek hukum diartikan sebagai pendukung atau pemilik hak dan kewajiban. Subjek hukum internasional antara lain 1. Negara, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga Palang Merah Internasional, yang keempat Tahta Suci Vatikan, yang kelima pemberontak, dan yang keenam individu. Kemudian kita masuk pada penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama, penyelesaian sengketa internasional secara damai, yaitu 1. Penyelesaian sengketa melalui perundingan atau negotiation. Kedua, melalui penyelidikan atau inquiry. Yang ketiga, penyelesaian sengketa melalui jasa-jasa baik atau good offices. Keempat, penyelesaian sengketa melalui mediasi atau mediation.
Yang kelima, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi atau conciliation. Yang keenam, penyelesaian sengketa melalui arbitrasi atau arbitration. Yang ketujuh, penyelesaian sengketa melalui secara hukum atau judicial statement. Yang kedelapan, penyelesaian sengketa melalui pengaturan atau badan regional atau arrangement or regional agencies. Kemudian penyelesaian sengketa dengan cara paksa atau kekerasan, yaitu terdiri dari yang pertama perang dan tindakan bersenjata non-perang, yang kedua retorsi, yaitu istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap negara lain karena diperlakukan secara tidak pantas. Yang ketiga, tindakan-tindakan pembalasan atau reparsial, yaitu suatu metode yang dipakai oleh satu negara untuk memperoleh ganti kerugian dari negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan pembalasan. Yang keempat, blokade secara damai, dan yang kelima, intervensi. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan hukum internasional. Ketentuan-ketentuan hukum internasional bertujuan untuk, yaitu yang pertama, mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional. Ini terbukti dengan adanya lembaga atau mahkamah pengadilan, yaitu 1. Mahkamah Tetap Pengadilan Internasional yang ada semasa Liga Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Mahkamah Pengadilan Internasional atau kadang-kadang disebut dengan Mahkamah Internasional yang ada diatur dalam Piagam PBB. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan internasional yang teratur. Demikian pemaparan singkat pokok-pokok materi tentang hukum internasional. Kiranya apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dan di akhir video ini, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, kepada adik-adik, kepada kita semua, bagi yang mau melanjutkan studi ke jenjang S1, di sini saya ingin merekomendasikan sebuah kampus dengan biaya yang terjangkau, tentunya dengan fasilitas yang memadai dan dengan tenaga pendidik yang profesional, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau yang dikenal dengan UNPI, yang sudah terakreditasi oleh BANPT. Universitas Pembangunan Indonesia Manado sendiri berada di Kota Manado yang memiliki beberapa fakultas yang sudah terakreditasi yang setara dengan beberapa fakultas atau universitas terkemuka yang ada di Manado juga. Adapun beberapa fakultas yang ada di UNPI Manado yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Sospol, Fakultas Sastra. Tentunya dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berdaya saing global pada tahun 2025. Saya mengajak kepada kita semua, ayo bergabung bersama kami di UNPI yang sudah terbukti melahirkan sarjana yang berkualitas dan berdedikasi. Saya Arpan Londo, sekian dan terima kasih.